Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna ash-shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Pertama sekali mari kita mengucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kekuatan iman. Kita dapat melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa ini dapat kita sempurnakan sampai nanti masuknya bulan Syawal. Berselawat kita kepada Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang memuliakan, kesempatan ini coba kita melihat Al-Quran surah Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4 yang berbunyi innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang yang beriman itu apabila dibacakan Al-Quran atau dia membaca Al-Quran, zadatuhum imana, bertambah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman itu dia senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yuqimunas shalah. Orang yang beriman itu disiplin melaksanakan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang beriman itu menginfakkan sebahagian hartanya dan juga zakatnya. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Jika 5 ini dia laksanakan, Allah golongkan dia ulaika humul mu'minuna haqqan. Dia adalah orang yang sebenar-benarnya beriman. Lahum darajatun 'inda rabbihim. Mereka itu mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Wa rizqun karim. Semua kebutuhannya Allah berikan. Ini ternukil di dalam surat Al-Anfal juz 9 ayat 2 sampai ayat 4. Kita coba melihat ayat ini secara singkat pada jangka yang pendek waktu kita menjelang salat zuhur. Yang pertama, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah wajilat qulubuhum, gemetar hatinya. Gemetar di sini artinya datang perintah Allah, dia tidak senang lagi mengerjakan yang lain, risau dia. Sebelum perintah itu dia kerjakan. Umpamanya azan dikumandangkan, pertanda solat masuk. Dia
posisinya pada saat itu bekerja. Katakanlah posisinya pada saat itu mengajar. Posisinya pada saat itu umpamanya berjualan. Dia merasa risau dalam pekerjaan itu. Tak enak lagi jualan, gak enak lagi mengajar, gak enak lagi bekerja, risau dalam hatinya. Disebabkan apa? Itulah namanya wajilat qulubuhum, hatinya gemetar. Dan ini ada pada diri kita. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, inilah kenapa getaran itu ada. Ini bukan sholat saja, semuanya. Umpamanya dia ada uang, mewajibkan dia haji, dia tidak senang sebelum dia mendaftarkan untuk setoran haji. Dia punya umpamanya ada uang, seharusnya dia bisa berangkat umroh, dia tidak menunda-nunda itu. Dia ada uang, seharusnya dia bisa menyantuni anak yatim dan fakir miskin, dia tidak tunda-tunda itu. Kenapa? Ada getaran dalam hatinya. Oh, inilah kewajiban kita. Jadi inilah dimaksud dari ayat ini. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, ciri orang yang beriman itu, yang pertama dijelaskan dalam Anfal ini, bahwasanya apabila disebut nama Allah, maka gemetar hatinya. Maka dari itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, getaran hati kita ini kadang-kadang bisa hilang dan luntur. Disebabkan apa? Kita cuek. Kita cuek kenapa? Disebabkan godaan setan, disebabkan godaan dunia dengan kerja kita, disebabkan dengan permainan-permainan kita, disebabkan dengan hiruk pikuknya dunia atau diajak teman kita. Maka inilah kita tengok orang cuek dalam kehidupannya, dalam melaksanakan ibadah. Akhirnya apa? Tunggulah, nantilah, sebentarlah. Kan ada ucapan itu. Akhirnya sholat ditundanya, zakat ditundanya, sedekah ditundanya, ibadah haji ditundanya, kemampuan-kemampuan lain yang ada kaitannya dengan perintah Allah, dia lalaikan. Inilah kata Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu walahum azabun azim. Allah tutup telinganya, Allah tutup matanya, Allah tutup hatinya, Allah tutup pikirannya. Akhirnya apa? Mereka ini cuek dalam kehidupan. Itulah kita tengok orang cuek. Banyak anak kita tengok orang cuek, banyak sekali. Contoh, tidak banyak umpamanya, kita lihat aja di sekeliling kita. Kita tengok aja di mal-mal, kita tengok umpamanya tempat-tempat keramaian, kita tengok di pasar-pasar. Mereka itu bukan mungkin kita anggap baik saja, mereka itu sholat. Tapi mungkin menunda-nunda waktu. Kenapa? Ini nanti bisa berbahaya. Bisa nanti Allah cap hatinya. Inilah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun walahum azabun azim. Ini yang pertama, sifat orang yang beriman. Yang kedua, dalam surat ini dikatakan wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dia membaca Al-Qur'an, apabila dia mendengarkan baca Al-Qur'an, zadatuhum imana, imannya bertambah. Jadi dalam hadis dijelaskan al-imanu yazdadu wa yanqus. Iman itu turun, iman itu naik. Wa yazdadu bit ta'ah. Iman itu naik apabila kita taat kepada Allah, wa yanqus bil maksiyah. Iman itu akan turun kita apabila kita melaksanakan maksiat. Maka dari itu untuk menaikkan iman kita, salah satunya adalah zadathum imana, baca Al-Qur'an, dengarkan Al-Qur'an. Maka dari itu sangat sederhana sekali memang iman kita itu terus naik, terus naik, terus naik. Dengan apa? Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dia membaca Al-Qur'an, apabila dia mendengarkan Al-Qur'an, zadatuhum imana. Maka dari itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau ada ayat-ayat Al-Qur'an dikumandangkan, memang itu didengarkan. Kemudian kalau ada orang yang membaca Al-Qur'an, itu didengarkan.
Kalau umpamanya kita membaca Al-Quran, memang kita khusyukkan. Karena Al-Quran ini adalah kalam Allah, hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Maka dari itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, inilah yang kita berdomani. Artinya apa? Dari ayat ini mengatakan bahwa kalau iman kamu mau naik, yang kedua maka cintai Al-Quran, kemudian baca Al-Quran, gemar menengok orang membaca Al-Quran, dan dengarkanlah selalu bacaan Al-Quran. Sehingga itu kadang-kadang bisa kita programkan di mobil kita, bacaan Al-Quran, di rumah kita baca Al-Quran, di masjid kita mendengarkan Al-Quran. Insya Allah ya, maka datanglah iman kita itu akan senantiasa naik. Kemudian yang ketiga dalam ayat ini, wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman itu dia tawakal. Tawakal itu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah selalu doa kita, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, segala urusan aku kuserahkan kepadamu. Karena kita manusia ini hanya Allah perintahkan usaha. Kalau hasil tidak kita menentukan. Banyak orang kadang-kadang, maaf kita insinyur, dia sudah pakar, dia sudah ahli. Ketika dia bekerja, ada yang gagal. Apakah di gagal itu dia putus asa? Apakah gagal itu dia salahkan orang lain? Apakah gagal itu disalahkannya malah Allah? Ini salah. Maka ada resep dalam kehidupan kita. Kita hanya disuruh usaha. Hasilnya itu Allah yang menentukan. Maka kalau hasil kita tidak bisa otak-atik, hanya kita usaha. Maka dari itu orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu tidak pernah putus asa, tidak pernah menyalahkan orang, tidak pernah stres, apalagi bunuh diri. Ya, kenapa? Dia bertawakal kepada Allah. Kita disuruh usaha, Allah yang menentukan. Inilah selalu kita baca, bismillahi tawakkaltu Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kemudian lanjutan ayat ini dijelaskan bahwa orang-orang yang bersifat beriman itu alladzina yuqimunas shalah, dia mendirikan salat. Nah ini sengaja selalu kita bahas bahwasanya amal yang terbaik itu salat, salat yang terbaik itu di awal waktu salatnya yang terbaik adalah berjamaah, berjamaah yang terbaik itu adalah di masjid. Kalau masjid di tempat kita adalah Masjid Darul Aman. Kalau masjid di tempat kita adalah Masjid Darul Aman. Kalau di Madinah adalah Masjid Nabawi. Kalau di Makkah adalah Masjidil Haram. Nah, kalau di Palestina adalah Masjidil Aqsa. Ini semuanya mempunyai kelebihan-kelebihan. Maka dari itu dijelaskan dalam ayat Al-Quranul Karim, ditafsirkan juga bahwa innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu dapat membentengi dirimu dari perbuatan keji dan mungkar. Apa itu keji? Dengan solat maka hilanglah penyakit hati kita, rohani kita, iri hati, sum'ah, sombong, buruk sangka dan lain sebagainya. Semuanya itu akan bisa hilang apabila kita melaksanakan solat dengan baik. Kemudian sambungan ayat ini, wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan sebahagian rezekinya dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa harta itu dua pertanyaan. Kata Rasulullah, min aina iktasabat wa aina anfaqahu. Harta itu kamu dapatkan dari mana dan kamu gunakan untuk apa? Dan ini pertanyaan. Semakin banyak nanti harta kita, semakin banyak pertanyaan. Semakin banyak harta kita, semakin banyak pertanyaan. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia. Begitu Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, anaknya
bermimpi. Ya, setelah dikebumikan beberapa minggu, anaknya bermimpi. Wahai anakku, wahai ayah, kata anaknya dalam mimpi itu, bagaimana, apa kabar ayah sekarang? Karena kalau levelnya sahabat bisa seperti itu. Kalau kita wali-wali Allah, wahai ayahku, bagaimana kabar ayah sekarang? Kata Abu Bakar As-Siddiq, saya baik-baik saja. Apakah sudah bisa ayah jawab pertanyaan-pertanyaan? Alhamdulillah bisa. Apakah ada yang belum tuntas jawaban ayah? Masih ada. Masalah apa? Masalah hartaku. Harta ini panjang pertanyaannya. Min aina iktasabat wa aina anfaqahu, dari mana engkau dapatkan dan kemana engkau gunakan. Sehingga ada Arab Badawi. Arab Badui ini adalah Arab yang tinggal di daerah pegunungan yang terisolir. Pada saat itu dalam sejarah, dalam buku dijelaskan bahwa dia meninggal dunia. Kemudian sahabat juga bermimpi mengatakan bahwa dia ditanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang usahanya. Wahai Arab Badui, namanya si A, wahai Arab Badui, kamu, usaha kamu di dunia apa? Saya kerja, saya mengambil kayu. Dengan apa kayu itu kamu tebang? Dengan kampak. Kampak itu dari mana? Dari harta pusaka saya, ayah saya. Kenapa kamu diberikan sedangkan kamu abang adik banyak? Satu bilah kampak saja yang dimiliki Arab Badui, dia meninggal dunia. Dalam mimpi itu dijelaskan bahwa satu bilah kampak saja tak bisa dia menjawabnya. Kemana kampak ini ditebangkan? Kemudian akan kayu-kayu siapa saja yang kamu tebang? Kemudian kenapa jatuh kepada kamu sedangkan kamu abang adik banyak? Kemudian setelah kamu tebang, kemana kamu gunakan uangnya? Dan sepanjang pertanyaan, satu bilah kampak saja tak bisa dipertanggungjawabkan. Sampai begitulah. Maka dari itu memang harta ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu qadma 'abdin yaumal qiyamati, kamu tidak akan bisa kemana-mana nanti di yaumul mahsyar hatta apabila sebelum kamu dapat mempertanggungjawabkan an maluhu min aina tasabat wa aina anfaqahu, hartamu kamu dapatkan dari mana dan kamu gunakan untuk apa. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, orang-orang yang beriman ini semuanya terdata. Ya Allah, saya dapat harta dari ini, saya gunakan untuk ini. Dari ini, saya gunakan untuk ini, saya gunakan untuk ini. Jadi terdata semuanya. Inilah orang-orang yang beriman. Orang beriman itu cerdas. Maka itulah orang beriman itu selamat dunia dan akhirat. Kemudian yang terakhir, ulaika humul mu'minuna haqqan. Jika ini sudah terpenuhi semuanya, kemudian hatinya bergetar, kemudian dia baca Al-Quran, imannya naik, dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kerjakan sholat, kemudian sebahagian hartanya dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam ayat ini ulaika humul mu'minuna haqqan, dia inilah sebenar-benarnya beriman. Lahum darajatun inda rabbihim, Allah angkat derajatnya, Allah muliakan dia. Warizqun karim, Allah cukupkan rezekinya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ada pelajaran bagi kita semua. Saya mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.